Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, ini ada alat apa ini? Ini Pak Joko ini mau kepingin jadi YouTuber kelihatannya. Jadi pengajian saya mau mau dimasukkan YouTube gitu. Jadi ini idenya Pak Joko sendiri, alatnya juga punyanya Pak Joko sendiri. Yang kemana-mana itu beliau nganter saya. Sampai ke Kudus itu juga nganter untuk ngisi pengajian. Baik bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kembali lagi to the point. Jadi kalau melihat jadwalnya, terakhir kemarin kita sudah memulai membahas tentang azan. Kita sudah membahas tentang pengertian azan, kemudian kita juga sudah membahas tentang keutamaan azan, dan kita juga sudah membahas pertama kali atau sejarah disyariatkannya azan. Yang terakhir kita sudah membahas tentang hukumnya azan. Ada sebagian yang berpendapat bahwa azan itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang menyebutkan bahwa azan itu hukumnya wajib kifayah. Ada yang menyebutkan kalau sholat 5 waktu itu sunnah muakkadah, tapi kalau untuk Jumat itu hukumnya wajib kifayah. Itu perbedaan ulama. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalilnya itu tidak ada yang diperdebatkan, bahwa azan itu termasuk ibadah yang mahdhah, dan azan itu sudah dicontohkan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan azan itu sejak disyariatkannya sampai sekarang tidak pernah berhenti atau tidak pernah libur. Jadi di Masjid Nabawi tempat Rasul memulai azan itu, sejak adanya syariat azan maka selalu ada azan, itu tidak pernah berhenti. Nah, dari sini ada perbedaan. Tapi memang sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita perhatikan azan itu tidak sampai wajib. Memang tidak sampai wajib. Artinya kalau kita itu sholat duhur atau sholat maghrib sekarang ini tadi pada waktunya, meskipun tidak ada azan dan tidak ada iqomat, maka sholat kita tetap sah. Jadi sholat kita tetap sah meskipun tidak diazani dan tidak diiqomati. Tapi ini bagian dari yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sampai generasi selanjutnya. Maka ini sesuatu yang muakkadah, yang sangat kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan, nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan azan. Yang pertama terkait dengan syarat untuk menjadi muadzin. Jadi untuk menjadi muadzin itu ada syaratnya. Tidak sembarangan orang bisa menjadi muadzin. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai muadzin? Yang pertama, dia harus muslim. Maka kalau dia non muslim tidak sah adzannya. Meskipun asli Arab gitu ya, tapi tidak muslim. Dia
melafatkannya mungkin lebih fasih dari muadzin-muadzin kita. Tapi karena dia non muslim, tidak muslim, maka adzannya dianggap tidak ada. Yang kedua, laki-laki. Karena merupakan ibadah mahdhur dan tidak ada contohnya wanita di zaman Rasul mengumandangkan adzan. Ini kita berbicara asalnya, umpamanya di masjid kita ini, Masjid Al-Huda, maka muadzinnya laki-laki, bukan wanita. Karena sejak zaman Rasul di Masjid Nabawi itu muadzinnya ya laki-laki, dan ini bagian dari ibadah yang mahdhur. Bahkan ketika ada seorang wanita yaitu Waraqah, ketika minta izin kepada Rasul untuk mendirikan sholat berjamaah bersama keluarganya, maka Rasulullah mengutus wa ja'ala laha muadzinan. Rasulullah mengutus untuk Waraqah dan keluarganya itu seorang muadzin yang mengadzaninya. Fa ana ra'aitu muadzinaha syaikhan kabiran. Abdurrahman bin Al-Haris melihat bahwa yang dikirim oleh Rasul untuk mengadzani di rumahnya Waraqah ini seorang yang sudah sepuh. Itu diminta Rasul untuk ngadzani keluarganya Waraqah. Dan Waraqah ini tentunya dipahami sholatnya itu, mimpin sholat itu bukan dengan laki-laki yang dewasa, tapi dengan para wanita atau dengan anak-anak di rumah. Karena kalau laki-laki yang dewasa pasti diperintahkan Rasul untuk ke masjid. Yang ketiga, berakal. Maka tidak sah suatu adzan dilakukan oleh orang gila. Tapi sangat sulit dibayangkan orang gila iso adzan dengan benar itu. Yang keempat, baligh. Bapak-bapak, ibu-ibu, baligh artinya sudah dewasa. Kalau belum baligh itu memang ada sedikit perbedaan. Mumayyiz itu menjelang baligh. Jadi mumayyiz itu orang yang akalnya itu kelihatannya wis sempurna. Dia sudah bisa membedakan duit 10.000 dengan 5.000. Ada dia pegang uang puluhan ribu jelek, kita punya uang 5.000 masih baru, itu ditukernya tak tuker uangku baru, nggak mau. Cuma 5.000 ini uangku 10.000, jalan akalnya. Tapi dia belum junub. Kalau wanita belum haid itu disebut belum dewasa. Itu disebut mumayyiz. Akalnya sudah jalan tapi belum ada tanda-tanda kedewasaan. Kalau laki-laki yang belum balik boleh enggak? Menurut Imam Malik tidak sah. Jadi menurut mazhab Maliki itu salah satu syarat untuk menjadi muadzin itu sudah dewasa. Tapi menurut Imam Abu Hanifah sah tapi makruh. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah ini lebih ringan. Yo adzannya sah tapi makruh. Mengapa kok sampai sah? Karena memahami bahwa adzan tidak sampai kepada wajib. Maka anak mumayyiz itu bisa melakukannya. Itu yang terkait dengan apa itu al-bulugh. Yang kita perlu pahami adalah satu kaidah fikih. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan itu disezugzakan, dianjurkan. Bagaimana cara kita keluar dari perbedaan ini? Ya sudah, kita pilihkan muadzin itu yang benar-benar sudah baligh dan berakal. Kalau yang satu masih kecil, yang satu dewasa, nggak perlu kita memilihkan yang kecil, yang sudah dewasa itu. Nah, kecuali yang dewasa enek sing iso adzan, enek sing mumayyiz tadi, ya tentunya silahkan. Itulah mencari solusi dari perbedaan ulama terkait dengan mumayyiz tadi. Itu syarat untuk menjadi muadzin. Jadi kalau terpenuhi syarat-syarat tadi, maka seseorang tadi sudah bisa menjadi muadzin. Lalu apa yang harus dilakukan ketika azan?
Yang harus ini ya berarti tidak boleh tidak, harus dilakukan. Yang pertama, masuk waktu sholat. Jadi ketika muadzin itu adzan, itu dia harus memastikan sudah masuk waktu sholat. Kecuali sholat subuh. Karena sholat subuh itu ada 2 adzan. Adzan yang pertama sebelum waktu sholat. Adzan yang kedua itulah adzan setelah masuk waktu sholat. Kalau di Mekah sana kelihatannya sampai 2 jam itu antara azan pertama dengan azan kedua. Kalau di daerah kita itu yang masjid-masjid yang ada azan pertama itu biasanya sekitar 1 jam. Jadi nggak ada masalah 1 jam, setengah jam sebelumnya itu tidak ada ukurannya. Tapi yang jelas azan yang pertama itu memang belum masuk waktu sholat. Ini dalilnya bahwa khusus untuk subuh. Rasulullah apa itu meminta Bilal untuk adzan yang pertama dan Abdullah bin Umi Maktum itu untuk adzan yang kedua. Nah, adzannya Abdullah bin Umi Maktum itu sudah masuk waktu sholat subuh. Yang kedua, niat. Hendaknya seorang muadzin itu meniatkan adzannya. Karena tanpa niat yang benar, maka dia tidak mendapatkan pahala. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap perbuatan itu ada niatnya. Wa innamal limri'in manawa, dan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka ketika menjadi muadzin, niat untuk mencari pahala dari Allah, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menggunakan lafaz Arab yang sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah. Kemarin sudah kita sebutkan lewat mimpinya sahabat, kemudian beliau bercerita kepada Rasul, kemudian ini adalah mimpi yang benar. Rasul meminta Bilal untuk ngadani seperti mimpinya sahabat tadi. Di dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Bakar juga datang di situ. Beliau juga mengatakan, demi Allah, saya juga mimpi persis seperti yang disampaikan oleh sahabat itu tadi. Nah, ini karena sudah disetujui oleh Rasul, maka ini termasuk sunnah takririyah. Ada ketetapan dari Rasul, kemudian sejak saat itu disyariatkannya azan. Dan azan itu bagian dari ibadah, maka prinsipnya mengikuti contoh yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita nambah-nambahi, kecuali memang ada nanti yang nambahi atau merubah itu ada. Karena saya belajar di Baghdad itu kan juga banyak yang Syiah. Itu hayya 'ala sholah itu diganti dengan hayya 'ala khairil amal. Jadi hayya 'ala sholahnya itu. Ada lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah asyhadu anna aliyan waliullah, bahwa Ali itu wali Allah. Ada tambahan-tambahan, tapi tentunya itu tidak masyru' karena azan itu benar-benar dicontohkan sejak zaman Rasul. Tidak perlu dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi atau dirubah. Yang keempat, tidak merubah lafaz sehingga merusak makna. Karena bagian dari ibadah. Ada azan itu yang sebenarnya kalau kita perhatikan itu menjadikan maknanya atau artinya itu berubah. Ada pernah mendengar azan saya itu hayya 'alal fallah. Padahal kalau fallah itu petani. Kalau falah itu kemenangan. Mari kita mencari kemenangan, tapi mari kita menjadi petani berarti itu. Hayya 'alal fallah. Itu kalau pakai tasdid itu artinya petani. Itu. Kemudian ada saya juga pernah mendengar asyhadu alla ilaha, itu pendek, asyhadu alla ilah. Padahal kalau la itu tidak. Kalau la itu benar-benar. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, kalau ini la ilaha itu benar-benar ada Tuhan selain Allah. Lah itu luar biasa itu perubahannya. Kalau tidak
tahu bahasa Arab mungkin nggak tahu perbedaan hanya panjang karo pendek, tapi ternyata sangat merubah arti. Maka jangan sampai ketika azan itu kemudian merusak makna itu tadi. Kalau hanya memanjangkan nggak ada masalah. Dalam ilmu tajwid Allah itu cukup matobi'i saja begitu. Tapi bisa dipanjangkan apa itu umpamanya di akhir-akhir itu hanya apa itu tidak begitu panjang tapi dipanjangkan sekali tapi tidak merubah maknanya, tidak masalah. Mengucapkan azan, lafaz azan itu dengan tertib atau urut sesuai dengan contoh. Umpamanya seperti yang kemarin sudah kita apa itu sebutkan di dalam mimpi seorang sahabat yang azan itu seperti yang kita dengar itu. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Umpamanya hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah, tidak. Tapi dimulai dari hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Yang keenam al-muwalat. Al-muwalat itu bapak-bapak, ibu-ibu berkesinambungan. Karena di zaman Rasul itu tidak pernah ada azan itu tidak berkesinambungan. Umpamanya Allahu Akbar, habis itu bukose kan mentang-mentang apa itu Ramadan. Lah kalau suwe mentok itu setelah 5 menit seperti itu baru dilanjutkan asyhadu alla. Ini tidak boleh. Ini namanya tidak mualat. Jadi mualat itu terus berkesinambungan seperti azan kita ini. Dan kita sudah melaksanakannya sesuai dengan aturan yaitu al mualat. Nah, mentang-mentang apa itu puasa Ramadan itu dimulai sih kan do denger adanya tapi kemudian makan dulu, minum dulu sehingga nanti baru berapa menit setelah itu melanjutkan, itu tidak boleh. Jadi harus begitu mulai Allahu Akbar maka dilanjutkan terus. Karena itulah yang dicontohkan sejak zaman Rasul. Kemudian mengeraskan suaranya karena tujuannya untuk memperdengarkan kepada orang lain. Jadi dipilihnya sahabat Bilal ini ada perintah Rasul, farfa sautaka bin nida, tinggikan suara kamu ketika kamu memanggil, artinya azan. Bahkan ketika seorang sahabat bermimpi, Rasul tidak meminta yang bermimpi tadi untuk langsung azan, tapi Rasul memerintahkan yang bermimpi tadi untuk mengajarkan azan itu kepada Bilal bin Rabah. Kemudian Rasul meminta Bilal justru yang untuk menjadi muadzin, bukan yang mimpi. Mengapa? Fa innahu anda wa amadda sautan, karena dia suaranya lebih guandang dan bisa lebih panjang ketika berkumandang itu. Mingka, dari kamu yang mimpi itu tadi, itu sabda Rasulullah. Mengapa Rasul memilih yang memilih Bilal? Karena suaranya lebih keras. Maka di sini hendaknya mengeraskan suaranya. Itulah bapak-bapak ibu-ibu yang harusnya dilakukan oleh seorang muadzin. Yang ketiga, ini di bawahnya sedikit, yang dianjurkan untuk dilakukan ketika seseorang itu adzan. Kalau dianjurkan ini lebih rendah tingkatannya. Artinya kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi lebih baik dilakukan. Yang pertama, suci dari hadas dan khobath, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil itu harus wudu, kalau hadas besar itu harus mandi wajib. Kalau khobath itu najis, kalau terkena najis dibersihkan, itu suci dari khobath. Tapi karena ternyata tidak ada, Rasul pernah menyebutkan persyaratan untuk menjadi persyaratan khusus ketika orang mau adzan, maka para ulama menyebut tidak ada syarat khusus terkait dengan muadzin. Jadi kalau ada seorang muadzin pas adzan kok ternyata makdus gitu ya, kentut, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Yang penting nanti setelah adzan dia untuk sholatnya harus berwudu, tapi adzannya dilanjutkan saja, tidak ada masalah. Itu terkait dengan itu muadzin. Lah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau meriwayatkan dari Al-Muhajir bin Kunfudz.
sahabat Muhajir bin Qunfuz itu pernah suatu saat mendatangi Rasul, dan waktu itu Rasul itu sedang buang air. Fasallama alaihi, maka sahabat Al-Muhajir bin Qunfuz itu mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum wahai Rasul. Falam yarudda alaihi, ternyata Rasul tidak menjawab salamnya. Padahal menjawab salam itu bahkan hukumnya wajib. Tapi ketika sahabat Al-Muhajir menyalami Rasul, Rasul ketika buang air, Rasul tidak menjawab. Hatta tawadzu'a, sampai beliau berwudu. Summa tadzara ilaihi, kemudian Rasul minta maaf kepada Al-Muhajir bin Qunfuz tadi. Maaf tadi saya belum sempat menjawab salam, kira-kira begitu. Waqala, Rasul bersabda, inni karihtu, aku tidak suka, an adzkurallah, untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla, illa ala tuhrin, kecuali kalau dalam keadaan suci. Jadi Rasul itu jawab salamnya sampai ditunda karena sedang buang air, disalami, wudu dulu, setelah itu minta maaf, baru jawab salam, karena beliau ketika ingin zikrullah, menyebut nama Allah itu dalam keadaan suci, atau ala taharatin, ini dalam keadaan bersuci. Maka memang yang terbaik ketika kita zikrullah itu tetap dalam keadaan bersuci. Yang kedua, berdiri, dianjurkan untuk berdiri. Tapi kalau muadzin itu duduk itu ya sah. Mungkin merasa bahwa sekarang ini kan pembesar suara masjid itu kan udah gandang itu. Mau duduk, mau berdiri itu kan kira-kira pengaruhnya tidak banyak itu. Kan begitu. Karena tergantung pembesar suaranya. Kalau di sini bengok-bengok tapi pengeras suaranya lirih, itu juga tentunya lirih. Kalau suaranya di sini sedang tapi pengeras suaranya tinggi, ya itu nanti akan tinggi. Nah ini berdiri dan duduk itu sebenarnya tidak ada masalah orang azan duduk. Tapi sejak zaman Rasul, para sahabat generasi selanjutnya, mereka para muadzin itu dengan cara berdiri. Maka hendaknya dianjurkan untuk ikut berdiri. Ini ada hadis, tapi ada ingkitok, ada keterputusan. Nah, sebagian ulama kalau ada sanad terputus itu memang dhaif. Jadi ini dhaif hadisnya. Hakun wa sunnatun masnunatun, benar dan itu merupakan kesunahan. Allah yu'adzina rajul illa wa huwa thahir, hendaknya seorang muadzin itu ketika azan suci, wala yu'adzin, dan tidak berazan illa wa huwa qa'im, kecuali kalau dia berdiri. Kesannya memang harus suci dan harus berdiri, tapi riwayat ini riwayat yang lemah. Kalau para ahli hadis, kalau riwayat lemah itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Maka ya ini tidak sampai kepada wajib, ya sekedar anjuran, karena memang benar untuk zikrullah itu sebaiknya suci. Tapi ini tidak dianggap karena keadaan hadisnya tidak kuat. Kemudian yang ketiga, di tempat yang tinggi itu juga kesunahan. Maka di zaman Rasul itu ada menara, muadzin itu naik ke menara itu. Kalau sekarang masjid-masjid kita yang besar-besar banyak menara, tapi muadzinnya tetap di bawah. Padahal sebenarnya fungsi menara dulu itu digunakan untuk muadzin. Jadi muadzin itu naik ke menara, adzannya di atas. Karena kita bisa membayangkan, zaman dulu kan tidak ada pengeras suara, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita muadzin itu di sini mamanya adzan, itu kira-kira berapa rumah yang kedengaran itu? Nah, kalau jenengan dicoba muadzinnya nanti tidak pakai mic, itu jangan-jangan rumah terdekat saja ora krungu itu, hanya lamat-lamat. Apalagi timurnya itu sudah tidak dengar. Tapi kalau adzannya itu di atas sana, Allahu Akbar, itu radiusnya semakin jauh pendengarnya. Maka waktu itu ya perintahnya untuk beradzan itu di atas, sehingga dibuatlah menara itu untuk apa? Untuk tempat muadzin. Kalau sekarang menara hanya untuk hiasan saja ini. Wah, itu ada menara itu masjid, itu menara masjid. Nah, tapi tidak digunakan untuk adzan. Lah tetap ada kesunahan bapak-bapak, ibu-ibu. Karena ini bagian dari ibadah. Itu kalau ada nanti masjid yang muadzinnya itu di atas, itu tetap dianjurkan.
Tapi bukan berarti kalau adzannya di bawah itu tidak sah. Ini hanya anjuran saja, karena memang di zaman Rasul mengajarkannya atau mencontohkannya muadzin itu di menara itu, di tempat yang tinggi itu. Karena sekarang itu mungkin tidak begitu berpengaruh karena pengeras suaranya yang penting. Kalau sudah menghadap ke 4 arah itu, kira-kira di atas masjid sana itu sudah suaranya kemana-mana. Apalagi di daerah kita yang mayoritas muslim, masjidnya banyak, bahkan bersaut-sautan itu. Bedanya azan, nanti situ azan, sana azan lagi itu. Sampai berkali-kali kita mendengarkan azan. Ini walam yakun bainahuma, di antara azan dan iqamat itu tidak ada jeda illa an yanzila hadza wa yarqa hadza, kecuali kalau yang ini turun dan yang itu naik. Artinya muadzinnya itu setelah azan mereka turun, kemudian setelah itu yang iqamah itu naik. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, memasukkan jarinya ke telinga. Memasukkan jarinya ke telinga itu dianjurkan. Diriwayatkan dari Bilal. Bilal itu muadzinnya Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, idza adzanta, wahai Bilal, kalau kamu itu azan, faj'al asba'aika fi udhunaika, jadikan jari jemari kamu itu di telinga kamu, fa innahu arfa'u li sautika, karena itu akan lebih meninggikan suaramu. Itu sabda Rasulullah. Dan ini kesunahan. Kalau ada muadzin tidak memasukkan jarinya ke telinga, itu tetap adzannya sah. Ini kesunahan. Yang kelima, melambatkan adzan dan mempercepat bacaan iqamah. Itu seperti yang kita lakukan juga, karena memang dasarnya ini, idza adzanta fatarasal wa idza aqamta fahtir. Kalau kamu azan maka perlambatlah suaranya. Kalau qomat percepatlah. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar panjang. Dan kalau qomat Allahu Akbar, artinya ini memendekkan. Itu memang ada anjurannya langsung dari Rasul kepada Bilal, karena beliau muadzinnya Rasul. Maka ini juga tentunya berlaku kepada semua muadzin. Kemudian ada kesunahan lagi, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayy 'alatain. Hayy 'alatain itu mengucapkan hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah. Kalau mengucapkan basmalah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan hamdalah itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mengucapkan hayy 'alatain itu hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah. Itu disunahkan untuk ke kanan dan ke kiri. Artinya hayy 'alas shalah, kemudian hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah, kemudian hayy 'alal falah. Jadi ketika mengucapkan itu sambil ke kanan, kemudian sambil ke kiri. Di antara hikmahnya ya, waktu itu belum ada pembesar suara, sehingga ketika kita suaranya itu menghadapnya ke kanan, ya sebelah kanan kita itu nanti radius mendengarnya lebih jauh. Ketika ke kiri, radius mendengarnya juga lebih jauh, kan seperti itu. Itu hikmahnya. Tapi bukan berarti ketika sudah ada mix atau sudah pembesar suara itu tidak dianjurkan, tetap dianjurkan. Maka meskipun di sini monggo itu nanti muadzinnya kalau hayy 'alas shalah ke kanan ke kiri, hayy 'alal falah ke kanan ke kiri, itu juga bagian dari yang disunahkan karena itu ibadah. Kemudian yang keempat, sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang muadzin. Kita lihat waktunya masih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya melihat waktunya, azannya masih berapa menit? Oh, masih 16 menit. Jadi saya lanjutkan lagi. Maka meskipun di sini, monggo itu. Nanti muadzinnya kalau hayy 'alas shalah ke kanan ke kiri, hayy 'alal falah ke kanan ke kiri, itu juga bagian dari yang disunahkan karena itu ibadah.
Kemudian yang keempat, sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang muadzin. Kita lihat waktunya masih. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh muadzin. Yang pertama, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bersabda, wattakhidh muadzinan, dan ambillah muadzin la ya'khudhu ala adzanihi ajran, yang tidak mengambil adzannya itu ajran, upah. Jadi memang Rasul meminta untuk mencari muadzin yang tidak mengambil upah. Artinya memang diharapkan hanya adzan itu hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya para ulama juga mengatakan bukan berarti kemudian kalau muadzin itu diupahi kemudian adzannya tidak sah. Itu sah juga. Kalau saya punya pengalaman belajar di Baghdad, saya juga mendengar informasi terkait dengan dunia Arab yang lain termasuk Saudi Arabia. Itu ya imam, muadzin itu semuanya dapat gaji. Kalau di Irak sana itu yang namanya imam dan muadzin itu PNS, pegawai negeri, jadi digaji oleh negara. Dan tempat saya belajar dulu di Baghdad itu bahkan ada satu lembaga itu memang dikhususkan untuk dipersiapkan untuk menjadi imam dan khotib. Jadi lembaganya itu namanya Ma'had li'idadil a'immati wal khutobah. Jadi lembaga untuk mempersiapkan menjadi imam-imam masjid dan khotib-khotib di masjid-masjid. Jadi banyak imam dan khotib itu lulusan dari lembaga resmi negara seperti ini. Artinya itu lembaganya itu yang mengelola itu pemerintah bukan swasta. Bahkan dulu waktu saya belajar di Baghdad ada satu teman saya itu yang tidak belajar di universitas tapi dia mengambilnya di lembaga itu. Jadi di Ma'had li'idadil a'immah wal khutobah. Jadi lembaga yang di situ dipersiapkan untuk menjadi imam dan khatib. Nah, ini itu. Dan digaji. Jadi tidak ada masalah. Ya ada plus dan minusnya itu. Jadi khatib itu digaji dengan tidak. Kalau yang swasta seperti di kita itu kan nggak ada gaji itu, tapi punya kemandirian. Jadi mau membahas apa saja nggak ada masalah, termasuk yang sensitif. Tapi kalau di dunia Arab yang digaji itu kalau nanti dia mengkritik pemerintahnya besok bisa diganti itu muadzinnya itu. Itu di Saudi pun juga begitu. Kalau menentang itu kebijakan rajanya bisa diganti itu besoknya itu kan begitu. Itu ya nilai negatifnya. Positifnya ya digaji tadi. Tapi negatifnya tidak mandiri. Ada ya min plusnya tetap ada ternyata. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua, hendaknya adil dan amanah. Ini benar-benar amanah. Kenapa? Karena azan itu harus benar-benar menunjukkan waktu sholat itu sudah datang. Apalagi pas Ramadan, kurang 10 menit wis tak papusan wae kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu udah makan, kecele ini belum azan. Lah ini kan ngapusi seperti ini. Ini bahaya ini kalau muadzin tidak amanah seperti ini. Jadi benar-benar kalau belum waktu jangan azan. Harus pastikan dulu itu sudah masuk waktu baru dia berani azan. Itu artinya apa? Harus benar-benar mampu untuk menjaga amanah. Dan selama ini kan muadzin insya Allah pada amanah. Kan nggak ada di antara kita itu meragukan. Ada azan loh ngapusi kayak muadzin kan ya tidak itu. Ya paling tidak khusnuzon kita. Loh iki kita ya kurang semenit tok kono wis adzan nih ketoke ning kono jame rada disiki karo kene kan gitu. Permasalahannya kadang-kadang begitu Bapak-bapak Ibu-ibu. Kita udah punya jadwal umpamanya maghrib isya jam berapa ini? Isya umpamanya jam 18.55. Di sini kira-kira kurang 5 menit itu kalau ngelihat jamnya. Tapi ternyata di tempat lain itu masih kurang 7 menit kan gitu. Jadi ternyata jamnya masjid itu kadang-kadang tidak pas. Maka yang kalau kita ingin memastikan ketepatan waktu itu silakan nanti ngebel itu kalau kita pakai telepon itu 0271 itu kan kode daerah kita tuh. 0271
kemudian tambah 103. Kalau dengan penasaran nanti bisa dipraktekkan 0271 103. Nanti kita dengarkan gini, saat ini menunjukkan pukul 6 lebih 15 menit 33 detik. Langsung dikatakan seperti itu. Nah ini kita bisa langsung merubah, oh ternyata kurang atau kelebihan jamnya. Itu mestinya masjid-masjid itu jamnya itu harus tepat. Jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Nanti berkaitan dengan apa itu adzan kita. Kemudian bagus dan keras suaranya. Tadi Bilal bin Rabah tadi ditunjuk oleh Rasul karena memang keras suaranya. Kemudian tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Lah, di zaman Rasul ada seorang muadzin yang memang tidak bisa melihat, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Lalu bagaimana dia adzan? Ada yang memberitahu, hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepada mereka sudah subuh umpamanya, sudah masuk waktu sholat, baru yang buta tadi adzan. Jadi nanti ada tema lagi terkait dengan itu. Apa itu orang yang buta? Intinya boleh adzan karena Abdullah bin Umi Maktum pun juga buta dan di sana banyak yang bisa melihat, tapi beliau tetap diperbolehkan oleh Rasul untuk menjadi seorang muadzin. Yang kelima, ini terkait dengan bacaan adzan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebenarnya tidak ada masalah dengan bacaan adzan ini. Tapi ternyata kalau kita mengkaji dari sisi dalil, ternyata ada 3 riwayat hadis berkaitan dengan bacaan adzan. Mungkin kalau saya tanyai, Pak, Bu, adzan kita itu ada berapa kalimat? Biro yo, ngitungnya lagi ngitung. Berapa kalimat ya? Nah, coba kita lihat. Yang pertama, riwayat Abu Dawud, adzan itu ada 15 kalimat. Hadisnya yang panjang tidak saya bacakan semua, nanti menghabiskan waktu. Yang saya warnai merah itu, mulai Allahu Akbar itu juga sulit untuk mendeteksi. Saya permudah seperti ini. Nah, ini kalau kita jumlahkan 15 itu 1, 2, 3, 4, kemudian bawahnya 5, 6, bawahnya 7, 8, bawahnya 9, 10, bawahnya 11, 12, bawahnya 13, 14, bawahnya lagi 15. Kalau kita perhatikan adzan kita seperti ini ya, dengan 15 kalimat. Yang kedua, ada azan itu dengan 19 kalimat. Jadi lebih banyak 4 kalimat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ini yang berwarna merah itu. Untuk mendeteksi lebih singkat saja, sekedar untuk tahu itu. Yang merah itu yang 15. Ditambah yang biru itu 4 kalimat itu. Ternyata syahadatnya 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali, tapi diulang lagi syahadatnya. Jadi apa itu ditambah 4 kalimat itu tadi, yang lainnya sama. Itu riwayat An-Nasai. Ada riwayat yang ketiga, ini 17 kalimat. Tapi hadisnya ini dhaif. Yang terkait dengan 17 kalimat. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para ulama hadis menyebutkan riwayat apa itu riwayatnya ini sanadnya dhaif. Ini. Jadi kok 17 bagaimana? Takbirnya dikurangi 2, bukan 4 kali, tapi justru 2 kali. Itu yang hitam itu dikurangi. Sementara penambahan itu seperti yang 19. Jadi sama seperti 19, cuma takbirnya dikurangi 2. Dari sisi sanad ini apa itu dhaif itu tadi yang 17 ini. Maka ada 2 riwayat 15 dan 19. Jadi 19 secara hukum juga sah karena ada dalilnya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah menjumpai muadzin yang adzannya itu 19 kalimat ini. Ini semuanya 15 kalimat. Nah, dari saya di Baghdad, ketika saya di Saudi, ketika saya di Jordania, itu adzan itu ya 15 kalimat itu, jadi tidak ada masalah. Saat ini yang digunakan oleh umat Islam itu yang 15 itu, meskipun 19 itu juga ada dasarnya. Tapi jangan sampai nanti kalau mentang-mentang bareng ngaji wis 19, masyarakat kaget kabeh nanti malah gitu. Jadi ya ora apa-apa nih, enggak perlu pakai apa itu sesuatu yang mungkin
menimbulkan kontradiksi di masyarakat karena yang 15 itu jelas sudah ada dalilnya dan bahkan dipraktekkan di dunia Islam saat ini. Nah, kalau jumhur ulama ya tentunya ini tadi yang jumlahnya ada 15. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tema yang keenam, keadaan safar. Kita ketika bepergian jauh dari Ngelayang kepengen bepergian ke Jakarta, apakah tetap disyariatkan adzan? Nanti umpamanya kita sholatnya umpamanya sholat isya wis jam 09.00 gitu, itu masuk masjid itu kan mesti rampung itu sholat isya di masjid itu. Apakah kita adzan? Kan kira-kira begitu. Kita padahal keadaan safar. Ternyata ada satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mendatangi Muzdalifah, beliau fasalla biha, sholat di Muzdalifah itu al maghriba wal isya'a, beliau sholat maghrib dan sholat isya bi adzanin wahidin wa iqamataini, dengan satu adzan dan dua iqamah. Jadi Rasulullah ketika menuju Muzdalifah, ini artinya ketika Rasul ini beribadah haji, habis wukuf di Arafah, selesai sore berangkat ke Muzdalifah, sampai Muzdalifah biasanya sudah malam, tapi sholat maghribnya tidak dilakukan kecuali setelah sampai Muzdalifah. Maka kalau kita beribadah haji itu guide-nya atau yang menunjukkan kita, memimpin kita, itu minta nanti kita sholatnya setelah sampai Muzdalifah saja, di jamak maghrib dan isyaknya. Mengapa? Karena itulah yang dilakukan Rasul. Karena mengikuti contoh Rasul kan yang terbaik. Meskipun kalau ada orang nekat sholat maghrib di waktunya itu gimana, boleh nggak? Ya tetap boleh. Tapi yang terbaik adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, sholat maghrib dan isyaknya di Muzdalifah. Lah, ketika itu Rasul mencontohkan dengan satu adzan, kemudian diiqomati, kemudian sholat maghrib. Setelah itu diiqomati saja, kemudian sholat isya. Itu cara ketika kita dalam keadaan safar seperti Rasul, ketika kita ingin menjamak sholat. Itu seperti itu. Lah bagaimana kalau jamak sholat tanpa adzan dan iqomah, datang langsung Allahu Akbar sholat maghrib dan isya karena sudah jamak takhir, makanya seperti itu, jam 09.00 kan jamak takhir itu tetap sah, nggak ada masalah. Ini hadis tersebut menunjukkan bahwa bagi musafir yang ingin menjamak dan mengqashar, maka yang afdal adalah dengan satu adzan dan dua iqomah sesuai dengan contoh Rasul. Namun kalau dengan satu iqomah pun sebenarnya sudah sah. Itu terkait dengan bagi orang yang dalam keadaan safar. Yang terakhir saja, hendaknya setiap masjid memiliki dua muadzin. Karena di zaman Rasul beliau itu juga memiliki dua muadzin. Muadzinani, Rasul punya dua muadzin. Siapa? Bilalun, yaitu Bilal bin Rabah. Yang kedua Ibn Ummi Maktum, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma. Itu saja. Insya Allah yang lain-lain ke-8 dan yang selanjutnya nanti termasuk kita tutup dengan tema iqomah, masih ada, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan setelah itu kita akan membahas tema sholat yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada waktu 1 menit 2 menit. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.